Hai, mari kita lanjut. Jika kamu lemah, lalu diam. Niat pedang kuasa Void Rain terangkat ke langit dari dalam Yang Ye, dan kemudian banyak raungan pedang bergema tanpa henti. Niat pedang yang kuat berdesir di langit dan bumi, dan sepertinya bahkan ruang angkasa berada di ambang kehancuran. Namun, semua binatang iblis di sini memiliki ejekan di wajah mereka. Dia berbicara tentang melawan seorang Saint. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Bahkan Li Yun sedikit tercengang saat mendengar Yang Ye. Jelas, dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar berani berbicara tentang melawannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang Saint sementara Yang Ye hanya seorang Half Saint. Li Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bodoh dan bodoh. Bakat alami Yang Ye tidak buruk, dan bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai alam suci di masa depan. Namun, Yang Ye masih menjadi semut baginya sekarang. Yang Ye, apakah kamu bahkan layak menantang Li Senior? Sementara itu, Seng Yuan menghampiri Yang Ye dan mengejek, apakah kamu pikir kamu adalah saudara Qian Xiao? Yang Ye melirik Seng Yuan dari samping dan berkata, jika kamu lemah, diamlah. Baik. Wajah Seng Yuan menunduk, Yang Ye, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku? Yang Ye berkata, haruskah kita bertarung lagi? Seng Yuan berbicara dengan ganas, ayo. Yang Ye melirik Li Yun, lalu menggelengkan kepalanya, lupakan. Orang tua itu akan membantu Anda setelah Anda bukan tandingan saya. Dalam keadaan seperti itu, Anda berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Itu terlalu merugikan saya. Tidak perlu itu. Li Yun melanjutkan, aku tidak akan membungkuk terlalu rendah untuk ikut campur dalam pertarungan antar junior. Jika dia bukan tandinganmu dan mati, maka dia hanya bisa menyalahkan kurangnya keahliannya. Baik. Yang Ye mengangguk, lalu sosoknya naik perlahan ke langit sementara sarung kuno muncul di genggamannya. Setelah itu, dia menyarungkan pedang yang kuat di dalamnya sementara pedang yang kuat langsung muncul di sekitarnya dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Ekspresi Seng Yuan berangsur-angsur berubah hikmat ketika dia menyaksikan adegan ini, dan kemudian dia perlahan mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, banyak balok batu padat muncul di wajah dan lehernya. Pengapuran gumpalan kejutan melintas di mata Li Yun, tidak heran dia begitu percaya diri. Jadi dia memahami teknik pengapuran dari klan Kera Baja. Sekarang, itu setara dengan berada dalam keadaan yang tak terkalahkan. Teknik kalsifikasi adalah kemampuan bawaan dari klan Kera Baja, dan itu memperkuat pertahanan fisik mereka berkali-kali. Selain itu, hal itu memungkinkan mereka kebal terhadap semua teknik. Tentu saja, itu bukanlah kekebalan yang sebenarnya, dan itu hanya kekebalan terhadap beberapa teknik. Dengan pertahanan fisik Seng Yuan dan teknik pengapuran, pertahanan fisiknya bisa dikatakan sebanding dengan harta peringkat surgawi. Selain itu, dia kebal terhadap hampir semua teknik Saint Rank. Tentu saja, teknik kalsifikasi tidak dapat digunakan tanpa batas. Seng Yuan hanya bisa aktif setahun sekali dengan kekuatannya saat ini, dan itulah mengapa dia belum mengaktifkannya sebelum ini. Tatapan Li Yun tertuju pada Yang Ye. Pada saat ini, aura Yang Ye semakin kuat dan kuat. Selain itu, bukan hanya niat pedang yang mengelilingi Yang Ye, ada juga niat pembantaian. Tekanan yang dipancarkan oleh dua maksud itu sangat menakutkan, dan bahkan menyebabkan tanah mulai terbelah. Yang Ye, aku tahu kekuatan fisik dan pertahananmu sangat tangguh. Hari ini, saya akan memungkinkan Anda untuk menyadari seperti apa kekuatan fisik dan pertahanan yang benar-benar tangguh. Datang, aku akan membiarkanmu memukulku. Seng Yuan menatap Yang Ye dengan ganas sementara kegilaan memenuhi matanya. Li Yun sedikit mengernyit saat mendengar Seng Yuan. Dia tidak terlalu suka bagaimana Seng Yuan meremehkan lawannya. Karena Li Yun telah menyaksikan banyak orang mati di tangan lawan yang lebih lemah, dan kebanyakan dari mereka telah mati karena meremehkan lawan mereka dan memberi lawan mereka kesempatan untuk memanfaatkan. Jadi, kesannya terhadap Seng Yuan anjlok saat melihat Seng Yuan meremehkan Yang Ye. Namun, dia mengerti mengapa Seng Yuan bertingkah seperti itu. Itu karena Seng Yuan tidak puas karena kalah dari Yang Ye 2 kali, dan Seng Yuan bermaksud untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Yang Ye memegang pedang intens dalam genggamannya saat dia melihat ke arah Seng Yuan yang berdiri di tanah di bawah. Seng Yuan, apakah kamu benar-benar akan membiarkan aku menyerangmu? Izinkan saya memperingatkan Anda bahwa serangan saya ini pernah menghancurkan surga. Anda mungkin saja mati karenanya. Jadi,
Saya harus memperingatkan Anda. Jika tidak, saya akan mendapatkan kemenangan yang tidak pantas saya dapatkan, dan saya tidak akan bisa tenang. Li Yun tertawa dengan ejekan ketika dia mendengar Yang Ye, dan dia sedikit merendahkan Yang Ye. Jika dia berada di posisi Yang Ye, maka dia tidak akan menyia-nyiakan nafasnya sama sekali dan segera menyerang Seng Yuan. Namun, Yang Ye tidak memanfaatkan kesempatan itu dan malah membuang-buang napas pada Seng Yuan. Li Yun merasa bahwa itu adalah tindakan bodoh seperti bagaimana Seng Yuan meremehkan Yang Ye. Itu bahkan menghancurkan langit. Seng Yuan segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar Yang Ye, dan suaranya dipenuhi dengan ejekan. Bagaimanapun, seberapa kuat surga itu belum lagi Yang Ye, bahkan orang suci pun tidak bisa melakukan itu. Namun, Yang Ye mengatakan bahwa dia bisa. Jadi, bagi Seng Yuan, itu adalah lelucon besar. Seng Yuan terkekeh beberapa saat sebelum dia berkata, "Ayo Yang Ye, biarkan aku melihat betapa kuatnya untuk benar-benar menghancurkan surga." Saya benar-benar penasaran. Li Yun perlahan menutup matanya. Dia sama sekali tidak tertarik pada pertempuran antara generasi muda. Dia sedikit tertarik sebelum ini, tapi bahkan itu pun lenyap ketika dia melihat betapa bodohnya Yang Ye dan Seng Yuan bertindak. Yang Ye mengangguk dan berkata, "Terserah Anda." Begitu dia selesai berbicara, lolongan pedang melesat ke langit, dan kemudian sinar energi pedang yang menyilaukan melintas di udara. Itu merobek langit dan angkasa, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Wajah Seng Yuan berubah serius pada saat yang sama saat Yang Ye menghunus pedangnya. Karena itu membawa 40 helai energi pedang yang tumpang tindih. Jadi, Seng Yuan tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun. Namun, dia tertegun di tempat pada saat yang sama ketika dia bermaksud untuk bertarung dengan serius melawan Yang Ye. Bukan hanya Seng Yuan, semua binatang iblis lainnya di sini tercengang. Karena serangan Yang Ye tidak menembak ke arah Seng Yuan, itu menembak ke arah Li Yun. Target Yang Ye adalah Li Yun. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya dia, Seng Yuan menyadari maksud sebenarnya Yang Ye meskipun dia sangat marah karena dipandang rendah oleh Yang Ye. Ada ejekan dan senyum dingin di wajahnya. Karena Yang Ye melebih-lebihkan kemampuannya, Yang Ye sedang mendekati kematian. Li Yun sedikit tertegun juga. Dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar menyerangnya. Energi pedang sudah ada di depannya saat dia pulih dari keterkejutannya, tapi dia hanya tertawa dingin. "Kamu mendekati kematian." Begitu dia selesai berbicara, Li Yun melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya ungu beriak ke depan dan menabrak serangan Yang Ye. Sebuah ledakan bergema sebelum ekspresi Li Yun berubah sedikit. Karena serangannya itu sebenarnya telah diledakkan oleh energi pedang Yang Ye. Selain itu, energi pedang tidak melambat sama sekali saat tiba tepat di hadapannya. Mata Li Yun sedikit menyipit sementara gumpalan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya ke depan terhadap energi pedang. Sama seperti itu, 40 Heaven Range Yang Ye yang tumpang tindih diledakkan dengan mudah. Namun, Li Yun mundur 3 langkah juga. Li Yun memantapkan dirinya sementara ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan didorong mundur 3 langkah oleh semut di alam setengah sein. Itu jelas merupakan penghinaan yang luar biasa bagi orang suci yang bermartabat seperti dia. Li Yun mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yang Ye, tapi dia tertegun lagi. Karena Yang Ye berjarak 3 kilometer, dan Yu Shuang ada di pelukan Yang Ye. Pada saat ini, Li Yun akhirnya mencapai pemahaman. Bukan hanya Li Yun, semua yang lain di sini juga memahami. Target Yang Ye tidak pernah Seng Yuan, juga bukan Li Yun. Itu selalu untuk menyelamatkan Yu Shuang. Semuanya telah ditipu. Li Yun sangat marah. Bagaimanapun, Sein yang bermartabat dari Sky Divine Hall seperti dia sebenarnya telah ditipu oleh Half Sein. Ini akan menjadi penghinaan luar biasa yang mengikutinya seumur hidupnya. Mati Li Yun meraung marah saat dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian dia meninju ke depan ke arah Yang Ye. Lebih dari 5 kilometer jauhnya, Yang Ye berkedip-kedip ke kejauhan sambil memegangi Yu Shuang di pelukannya. Kali ini, dia menggunakan teknik kontrol pedang dan hukum kecepatan. Selama dia menghilang dari bidang penglihatan Li Yun, maka dia bisa memanfaatkan domain pedang untuk menyembunyikan aura mereka. Pada saat itu, mereka akan bisa lolos dari malapetaka ini. Sementara rencananya masuk akal, kenyataannya kejam. Tiba-tiba,
Ekspresi Yang Ye berubah secara drastis saat rasa bahaya tiba-tiba melanda seluruh tubuhnya. Yang Ye tidak ragu untuk segera mengaktifkan Dimensional Cube. Dia baru saja mengaktifkannya ketika dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari luar penghalang kubus dimensi. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah sementara Yu Wushuang melakukan hal yang sama juga. Untungnya, Yang Ye telah menanggung sebagian besar tekanan, jadi organ dalamnya hanya rusak ringan. Serangan Li Yun telah menyebabkan Yang Ye dan Yu Wushuang langsung terluka. Namun, kekuatan serangan itu langsung meledakkan mereka sekitar 10 km jauhnya ke dalam hutan lebat di depan. Kamu pikir kamu bisa kabur? Yang Ye dan Yu Wushuang baru saja diledakkan ke dalam hutan ketika suara Li Yun bergema sekali lagi, dan kemudian sebuah telapak tangan besar menamparkan dari langit. Segala sesuatu dalam area seluas 3 km dari hutan itu langsung musnah. Pada saat yang sama, Yang Ye dan Yu Wushuang muncul dalam bidang penglihatan Li Yun. Pada saat ini, Yang Ye memegang erat Yu Wushuang, dan kubus dimensi mengelilingi mereka. Sementara Dimension Cube telah menghentikan serangan mengerikan itu tidak mudah bagi Yang Ye. Pada saat ini, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Sebaliknya, Yu Wushuang berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Bagaimanapun, Yang Ye telah menanggung 99% dari kekuatan yang tersisa yang berasal dari serangan Li Yun. Yu Wushuang menatapnya dan berkata, turunkan aku dan lari. Yang Ye memukul pantat Yu Wushuang dan berteriak, dia mulai sekarang dan seterusnya, berpegangan pada punggungku. Pusaran kecil itu dalam keadaan tertutup, dan dia tidak bisa menempatkan siapapun di sana. Adapun sarung kuno, roh pedang sedang tertidur lelap, jadi dia tidak berani menempatkannya di sana juga. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain menggendongnya di punggungnya. Setelah dia meletakkannya di punggungnya, Yang Ye berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke kejauhan lagi. Selain itu, dia baru saja berkedip ketika Li Yun muncul di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Kamu mencoba melarikan diri sebelum aku. Betapa menggelikan. Li Yun tertawa dingin, lalu menghilang di tempat. Sesaat kemudian, Li Yun muncul di hadapan Yang Ye. Namun, Yang Ye tidak mencoba terus melarikan diri kali ini. Yang Ye berdiri di tempat dengan mata tertutup, dan pedang yang kuat ditekan ke tengah dahinya. Sementara itu, Yu Wushuang sedang duduk dengan lemah di tanah. Li Yun mengejek, apa Anda tidak akan terus berlari? Yang Ye tiba-tiba membuka matanya. Tepat pada saat mata Yang Ye terbuka, ekspresi Li Yun langsung berubah drastis.